Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RF di mana saja kalian berada. Semoga selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang PLL. Di sini kebetulan saya menemukan PLL jadul ya, PLL jadul dengan menggunakan IC MC 145151 ya. Oke. Nah, di sebelah sini ada PLL, di sana ada spektrum analyzer ya, spektrum analyzer. Nah, oke. Nah, ini penampakan PLL jadul yang mungkin dulu pernah saya buat. Sudah lama sekali saya tidak produksi ya. Nah, gimana sih sistem PLL itu? Sebenarnya PLL itu kan sistemnya sangat sederhana ya, sangat mudah nanti untuk kalian yang masih awam dengan PLL ya. Di sini ada beberapa blok ya. Dalam yang pertama di sini ada osilator di sini ya. Ini ada osilator ini. Ini ada osilator. Osilatornya menggunakan transistor. Kita dulu pakai BF berapa ya ini ya? 494 ada cocker, ada ini dioda varaktor ya. Ini adalah blok osilator ya. Nah, blok osilator ini tentunya outputnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ke buffer ya, ke buffer sampai ke sini ya. Ini 930, ini 1971. Urutannya ke sana ya, itu ke output ya. Tentunya ke output. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke prescaler. Prescaler ini adalah pembagi frekuensi. Jadi misalkan ini kita punya osilator di 100 mega. Karena IC PLL di sini 145151-nya ini maksimal di 25 mega, maka perlu dibagi, kita menggunakan LB 3500. Pembagi berapa ya, kalau nggak salah 16 Pak ya. Nanti kalau ada yang hafal, saya sudah lupa nih yang masalah seperti tolong dibenarkan di komen ya. Jadi ini dari osilator masuk ke buffer, terus output ya, kemudian masuk ke di sini pembagi ya, pembagi. Kemudian pembagi ini masuk ke PLL ya. Di sini PLL dia membandingkan ya, apakah frekuensi yang masuk ke PLL ini, IC PLL itu sama dengan setting di DIP ini ya. Ini DIP switch ini untuk setting ya. Kalian tentunya bisa membuka datasheet dari MC 145151 di sini ya untuk setting DIP-nya ya. Nah, setting DIP ini dikembangkan lagi masuk ke microcontroller yang dikontrol up down menggunakan LCD. Nah, ini dari sini misalkan kita kembangkan lagi masuk ke microcontroller setting up down ya. Nah, ini membandingkan apakah frekuensinya kurang naik apa kurang turun ya. Nah, setelah itu MC 145151 ini memerintahkan kepada komparator. Di sini saya gunakan 741 ya, ini komparator 741. 741 ini komparator 12 volt. Saya gunakan komparator 12 volt. Kemudian dari 741 ini memerintahkan tegangannya naik apa turun untuk menyuplai dioda varaktor. Ya, dioda varaktor ini nanti akan mempengaruhi kapasitor yang mempengaruhi frekuensinya naik apa turun. Jadi sebenarnya PLL itu kan fasa loop lock ya, PLL ya. Jadi dari osilator ya dibagi masuk ke MC, kemudian dibandingkan, kemudian memerintahkan 741 untuk menaikkan atau menurunkan yaitu dioda varaktor. Jadi kalau ini kita lihat di spektrum analyzer atau counter,
dia sebenarnya misalkan di 100 ya, 100 MHz. Frekuensinya mau naik, balik lagi 100 MHz. Jadi kalau kalian lihat di counter itu nggak mungkin 100 MHz titik 00 terus manteng terus, itu nggak mungkin. Dia ada clocknya ya. Jadi 100 MHz mau naik diturunkan lagi di 100, mau naik diturunkan lagi di 100, mau naik diturunkan lagi di 100. Itu namanya PLL ya. Ya, fase apa itu? Lupa saya singkatannya. Lock ya, lock apa lupa saya ya. Jadi tugasnya ketika frekuensi dari osilator ini mau naik ya masuk ke pembagi, masuk ke sini dibandingkan kok mau naik. Nah, ini memerintahkan ke sini untuk menurunkan tegangan ini sehingga osilatornya geser turun dikit. Misalkan osilatornya ini mau turun, nah dia memerintahkan untuk menaikkan lagi. Beda dengan sistem tanpa PLL, dia naik dikit-dikit ya. Kalau kalian pernah membuat osilator menggunakan dioda varaktor tanpa PLL atau dari tuner ya, dia nanti kalau setelah di jam setengah jam dia naik lagi, naik ya, sok naik sok turunnya seperti itu. Kalau ini kan tidak dikontrol. Nah, sebenarnya kita bisa lebih mempersingkat rangkaian ini dengan cara ini kan 12 volt ya. Sebenarnya ini komparatornya bisa keluar 5 volt ya, tanpa 741 dia 5 volt, tapi kita harus menggunakan dioda varaktor yang memiliki tegangan kerja 5 volt. Jadi dari sini langsung ke sini. Ya, jadi lebih mempersingkat lagi ya. Osilator masuk ke pembagi, masuk ke MC, masuk langsung ke sini tanpa 741. Itu dengan syarat dioda varaktornya ini menggunakan yang tegangan 12 volt. 5 volt ya, maaf ya, 5 volt. Nah, bisa juga nanti sebenarnya mungkin ada yang tanya ya, oh dioda varaktor tuh kan ada rank frekuensinya ya. Iya betul, ada rank frekuensinya, ada di UHF, ada di VHF. Nah, kalau ini dipakai dioda varaktor asal-asal gimana? Nah, nanti resikonya gini, kalau kita pakai rank UHF, maka nanti dengan tegangan misalkan ini kan naik turun ya, dari misal 5 volt ke 12 volt. Kalau VHF mungkin PF-nya naik 15 PF untuk menaikkan ini ya, frekuensi. Tapi kalau UHF mungkin naiknya 3 PF. Jadi dia bisa dipakai dengan konsekuensi ketika dia geser frekuensi terlalu banyak, dia ngatur di sini namanya kokernya juga banyak. Jadi koker di sini untuk menjembatani ketika PF di sini tidak sampai ya. Misalkan sini PF-nya 60 PF, 30 PF ya. Jadi dari 5 PF ke 30 PF ternyata kurang PF-nya. Nah, ini ditambahin ya, seperti itu. Nah, bisa juga ini pakai dioda varaktor UHF juga bisa. Nanti pengaruhnya ke audio mungkin ya. Nah, sangat sederhana sekali ya. Ini tentunya kalian sudah hafal ya, ini blok osilator, masuk ke buffer 12, driver 1970 output. Dari sini kita cabang lagi ke sini ya, ke sini dari osilator kita cabang ke sini, masuk ke sini. Kalian buka datasheet LB 3500 ya, inputnya mana, outputnya mana ya, tegangan, input, outputnya masuk sini. Kemudian ini butuh kristal. Kemudian kalian buka datasheet MC145151 ini yang masuk ke sini. Kemudian outputnya masuk ke sini ya, komparator. Karena kita tidak menggunakan dioda varaktor 5 volt, maka dari 145151 ini butuh komparator 12 volt. Kalau kita gunakan dioda varaktor 5 volt, maka dari sini komparatornya bisa langsung masuk ke sini tanpa rangkaian ini ya. Dan ini dicampur untuk input audio, kemudian masuk ke osilator lagi. Begitu terusnya. Jadi ketika frekuensi mau naik, di sini nurunin tegangan ke sini. Nah, jadi ini stabil lagi. Mau turun, di sini nyuruh tegangan naikkan, stabil lagi. Jadi loop, seperti bentuk loop dan lock
mengunci frekuensi ya. Jadi frekuensi itu misalnya segini tuh, mau naik turunkan, mau naik turunkan, mau naik turunkan, mau turun naikkan, mau naik turun naikkan, seperti itu ya. Ini adalah fungsi dari PLL. Jadi sebenarnya kualitas bagusnya PLL itu apakah dia harmonisnya banyak atau spuriusnya banyak, itu bukan dari PLL-nya ini, tapi dari osilator buffer default ya. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi PLL-nya di sini cuma untuk fase untuk loop lock-nya ya. Loop lock, jadi untuk ngelock frekuensinya ya. Nah, tentunya dengan setting PLL itu dibutuhkan alat bantu. Karena saya punya alat bantu seperti ini ya. Ini sangat berguna sekali ya itu. Coba itu kan frekuensinya cuma satu ya ini ya. Ini ya satu ini ya. Kan ini ya. Oke. Iya, di sana satu ya, ini ya satu. Nah, ini frekuensi radio lain, coba tak matikan ya. Tak matikan PLL-nya. Off. Ya, itu kan sudah ada kan yang ini. Ya, ini sudah ada. Ini frekuensi radio yang ketangkap di di spektrum saya ya. Spektrumnya enak, ini bisa dibawa kemana. Nah, sebenarnya setting PLL itu sangat penting. Coba kita cuma memutar trimpot di sini aja ya, nanti berubah. Coba kita lihat. Tuh, kelihatan kan? Jadi sebenarnya setting dari osilator buffer driver itu sangat vital sekali ya, sehingga kalau ini kita salah setting, yang ini ya kita salah setting, hasilnya spektrumnya seperti itu, kita bisa lihat ya. Ya, itu sinyalnya banyak banget. Ini kalau dikuatkan ke booster tentunya berabe itu ya, ganggu tipping, ganggu macam, semuanya diganggu. Rice cooker tetangga keganggu, keseplet ya. Kulkasnya keseplet, terus apa lagi tuh, Magicom keseplet, motornya keseplet ya, orangnya keseplet ya, disawat batu. Ya, gentengnya dilempar batu. Siapa yang pernah gentengnya dilempar batu? Ayo, pasti pada ngacung. Nggak boleh diketok tangga nih ya. Nah, itu sangat penting ya. Jadi bagi Anda yang suka eksperimen, ya minimal Anda beli tidak cuma SWR saja ya. SWR itu untuk mengetahui watt ya. Juga beli spektrum. Toh spektrum sekarang murah, nggak sampai 1 juta ya yang seperti ini ya. Untuk apa ya, kalian tahu lah. Oh, kalau digini-gini jadi gini toh, gini. Nah, ini kan ibaratnya deteksi alat gaibnya ya, alam gaib. Emang jin alam gaib. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa bereksperimen dengan alat seperti ini, bikin PLL, bikin booster, kelihatan enak sekali nih. Kita setting ulang lagi ya. Jadi ndak bisa asal nyeting ya. Kalau PLL pemancar tuh asal setting keluar wattnya ya, betul keluar wattnya, tapi kan sinyalnya banyak sekali. Kalau seperti itu ya kasihan. Ya. Oke. Nah, itu tadi seputar tentang PLL. Ya, mungkin bagi kalian yang sudah mahir atau sering membuat PLL pastinya sudah paham ya. Oke. Mungkin untuk kalian yang sudah paham, ada kekurangan yang saya sampaikan, boleh dong tolong ditambahin di kolom komentar supaya teman-teman yang lain ikut baca. Oke, bagi Anda yang baru tahu atau baru paham atau sedang lagi belajar ya, semoga bisa menjadi acuan ya, bukan acuan lah, kayak karya ilmiah aja ya, cuma sekedar angin lalu. Angin lalu, bukan acuan ya, jadi agak paham aja ya, agak paham gitu aja ya. Ya, jadi saya sarankan bagi Anda yang suka otak-atik seperti ini, main di frekuensi,
punyalah spektrum analyzer dan SWR tentunya, SWR untuk mengetahui dia. Nah, mungkin besok kita akan buat tutorial pembuatan SWR mungkin ya yang bagus ya. Kita jiplak bird ya. Oke. Mungkin video dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Waktu hidup itu tidak panjang, kita coba gunakan untuk memberi manfaat sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Salam RF selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.